Nabi SAW ya, diutus ya kepada bangsa Arab. Nabi SAW beliau diutus kepada bangsa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya dari jazirah Arab itu ya sebagai penutup risalah, sebagai penutup para kenabian. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ya memilih ya Jaziratul Arab? Apa sebabnya? Ya. Dijelaskan oleh para ulama ya. Keadaan jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kata para ulama, jazirah Arab itu subhanallah, itu tanah ya, negara yang bebas. Berbeda dengan negara-negara yang lainnya. Kalau negara-negara yang lainnya itu dikuasai Romawi dan Persia. Dikuasai Romawi dan Persia. Adapun bangsa Arab tidak dikuasai. Ya, negara yang tidak dikuasai. Dan satu-satunya negara tidak pernah dijajah. Makanya kalau negara tidak pernah dijajah ini, tabiatnya susah untuk nunduk. Tapi kalau negara yang dijajah ini inggi-inggi aja. Ya, karena sudah dijajah, lawas. Ya, ya. Maka orang dijajah itu dia tidak terbiasa menunduk dia. Ya, tidak terbiasa dia langsung menerima, enggak. Ya. Dan itu sampai antum lihat ya, adat orang Arab di jazirah Arab ya. Maka dia kalau dikatakan sesuatu tidak langsung menerima. Dan itu bagusnya mereka. Ya. Antum nanya ini enggak boleh. Ya akhi ini enggak boleh. Mad dalil, apa dalilnya kata dia. Kalau orang zaman sekarang enggak. Di tempat kita ini enggak boleh. Oh iya kah? Enggak, sudah selesai. Ya. Kalau Arab tidak. Kalau antum tanya tidak boleh. Mau dalil. Dia nanya dulu dalilnya apa. Tidak langsung terima dia. Ya. Ya ini ada positif dan negatifnya sehingga ya kebatilan itu susah. Ya. Masuk itu susah. Karena mereka naluri mereka ya kritis. Ya. Naluri mereka kritis, tidak langsung mudah bertanya. Nah itu salah satu dampak. Bangsa Arab itu daerahnya Jaziratul Arab itu tidak pernah dijajah. Ya. Tidak dikuasai oleh orang Persia dan orang Romawi. Kemudian yang kedua, keunikan bangsa Arab ini, subhanallah, keunikan bangsa Arab ini, ya, di dalam jazirah mereka itu banyak sekali terdapat agama. Dan ini berbeda dengan negara lain. Kalau di negara lain Anda dapati ya bahwasanya kalau agama Persia sudah Persia semuanya. Menyembah api ya menyembah api semua. Kalau Romawi mereka Nasara semua. Tapi bangsa Arab tidak. Ibadah mereka macam-macam. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah berhala dengan model agama yang beraneka ragam. Dan tentunya ini tantangan tersendiri bagi Nabi SAW ketika diutus oleh Allah kepada bangsa yang beraneka ragam dalam menyembahnya. Dan di antara mereka pun ada juga masih di dalam agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Maka di jazirah Arab itu beraneka ragam ya, agama yang mereka anut. Kemudian para ulama menjelaskan ya, bahwasanya Jaziratul Arab ini ya, terletak di tengah-tengah dunia. Ya. Kalau Anda perhatikan Jaziratul Arab ini ya, negara Arab ya, itu terletak di tengah-tengah dunia. Dan ini memudahkan untuk penyebaran risalah, penyebaran dakwah. Kalau dia berada di tengah, kemana-mana mudah. Ya. Karena dia berada di tengah-tengah dunia. Kemudian yang lebih menarik dari bangsa Arab ini, bahasa mereka, agama mereka banyak, tapi bahasa mereka cuma satu, yaitu bahasa Arab. Berbeda dengan negara dimanapun. Kalau Anda dapat di negara dimanapun, maka akan Anda dapat di dalam satu negara itu lebih banyak bahasanya, lebih dari satu. Jangankan itu, kita di Indonesia aja berapa bahasa? Banyak. Jangankan itu, di Kalimantan Selatan aja banyak. Orang Amuntai
orang Matapura hulu sungai, lain bahasanya kadang-kadang ada paham. Yang satu sidin berpuisi bahasanya istilahnya, yang satu lurus saja. Ya. Maka dalam satu daerah pun kadang-kadang bahasa begitu banyak. Bangsa Arab tidak, bahasanya cuma satu. Bahasanya cuma satu. Dan ini ya memudahkan ya dakwah, karena kalau komunikasi itu mudah, dakwah itu mudah. Orang itu kalau komunikasinya susah, dakwah itu susah pasti. Antum lihat aja, kalau ada dai penceramah ngalih tetap sampai dakwahnya. Iya. Tapi kalau dai itu mudah berbicara, ya mudah dipahami perkataannya, maka mudah tersebar dakwah. Kenapa? Komunikasi bahasa. Iya, maka bahasa itu penting. Dan bangsa Arab itu bahasanya cuma satu, bahasa Arab. Berbeda kalau kita pergi ke India, bahasanya banyak. Pergi ke Persia, Romawi, bahasa mereka banyak. Di setiap daerah berbeda-beda bahasanya. Tapi bangsa Arab bahasa mereka cuma satu. Maka kata para ulama, karena dengan bahasanya yang satu, kemudian bahasa Arab ini bahasanya sangat tinggi. Ya, tidak ada bahasa yang paling sempurna pada bahasa Arab. Ya. Anda bayangkan, ya, onta itu di dalam bahasa Arab lebih dari 100 persamaan katanya. 100 kalimat. Kita kalau menyebut onta aja sudah ada lagi yang lain. Habis sudah. Ya. Maka dalam bahasa Arab itu sangat luas bahasanya. Sehingga tidak ada ilmu yang paling luas ya. Tidak ada ilmu bahasa yang paling luas kecuali bahasa Arab. Ya, sangat luas. Kita belajar ya sampai S3 sampai profesor pun kita nggak bisa menguasai bahasa Arab. Karena bahasanya sangat tinggi sekali, sangat luas sekali. Tidak ada bahasa seperti bahasa Arab. Makanya dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah beliau menulis surat tanpa huruf alif. Ya. Maka alif itu adalah huruf yang inti, ya. Tapi bisa saking banyaknya bahasa Arab. Kita kalau ya berpender 1 jam ke dedaannya ngalih benar kayaknya. Ya. Ini saking luasnya bahasa Arab, ya. Umar bin Khattab beliau pernah menulis tanpa huruf alif. Ya. Ini menunjukkan ya bagaimana ya luasnya ilmu bahasa Arab. Kemudian dijelaskan oleh para ulama kenapa juga kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab, Jaziratul Arab? Karena pada saat itu Makkah Mukarramah itu banyak didatangi oleh pengunjung-pengunjung. Ya. Orang-orang datang dari luar juga berhaji. Sebagaimana yang ulun jelaskan, ya sering di ceramah ulun, bahwasanya agama orang jahiliyah dahulu mereka itu juga menjalankan ibadah haji. Walaupun sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, karena ajaran ini sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka pada saat itu bangsa Arab itu sering dikunjungi oleh orang-orang yang berada di luar kota Mekah, sehingga pusat tempat orang berkumpul di sana. Ya. Maka Allah utuslah Nabi Muhammad SAW ya di kota Mekah, karena itu adalah pusat di mana manusia datang ke sana. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah yang ketiga yang ingin saya sampaikan sebelum kita bahas kitab adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala tutup ya risalah ini dengan Nabi Muhammad. Dan kenapa Allah jadikan umatnya Nabi Muhammad itu adalah ya umat yang terakhir di antara para rasul-rasul dan nabi-nabi. Kenapa Allah jadikan Nabi Muhammad nabi yang terakhir, dan kenapa Allah pilih umat Nabi Muhammad SAW umat yang terakhir? Kata para ulama ya, di antara keistimewaan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi yang terakhir dan kita dijadikan umat yang terakhir di antara Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diutus di muka bumi? Karena di antara keistimewaan ya,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dengan apa? Dengan memberikan beban yang begitu susah, beban yang begitu banyak. Allah berikan Nabi sallallahu beban yang begitu banyak dalam rangka ya memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini bentuk kemuliaan. Kalau Anda perhatikan, setiap nabi itu diutus pada kaumnya, tapi Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na la ba'asna fi kulli qaryatin nadhira." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kami berkehendak wahai Rasulullah, niscaya akan kami utus setiap negeri, setiap kota itu seorang yang memberikan peringatan. Tapi tidak. Allah utus cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah ini. Ini menunjukkan kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beban yang beliau pikul tentu lebih berat dibandingkan dipikul oleh nabi-nabi sebelumnya, karena beliau berdakwah kepada seluruh manusia. Kemudian yang kedua, karena ya pada zaman dahulu ya para nabi-nabi ketika mereka membawa agama ini, para nabi-nabi dan rasul-rasul ketika mereka membawa agama ini, ketika nabi itu meninggal, kemudian terjadi penyimpangan di dalam agama mereka, maka Allah utus lagi seorang rasul. Ya, jadi ke zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, para rasul dan para nabi ketika diutus di muka bumi dan mereka meninggal, kemudian ada penyimpangan di kaum mereka, maka Allah utus lagi datangkan seorang nabi dan seorang rasul. Tapi berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, bahwasanya ketika Nabi Muhammad meninggal, maka syariat Islam ini maksum. Agama Allah ini Allah jaga. Sedangkan agama terdahulu tidak terjaga. Kenapa? Karena diubah-ubah. Nabi yang datang membawa agama, meninggal nabinya, ya, kemudian datang kaumnya mengubah agama nabinya, tidak maksum. Akhirnya Allah utus lagi seorang rasul memberikan peringatan. Adapun agama kita tidak. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, ya, maka syariat ini maksum terjaga, dan ini keistimewaan umat Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad SAW, syariat ini terjaga. Al-Quran tidak ada satupun orang yang bisa memasukkannya. Hadis Nabi SAW tidak ada satu manusia pun yang bisa memasukkan hadis Nabi SAW. Makanya berkata para ulama salaf, kalau seandainya ada seseorang memasukkan hadis di malam hari, di bawah lautan gelap gulita, maka pagi harinya semua orang akan mengatakan ini fulan kadzab, ini adalah orang pendusta yang mendustakan hadis Nabi SAW. Karena Allah jaga Al-Quran ini, hadis Nabi ini Allah jaga. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wa inna lahu lahafidhun, dan sungguh akan kami jaga, kata Allah. Maka syariat Islam ini terjaga, dan ini kekhususan umatnya Nabi Muhammad tidak Anda dapatkan pada umat-umat sebelumnya. Maka agama mereka tidak maksum, agama mereka tidak terjaga. Maka Anda dapati di dalam agama selain agama Islam, Anda dapati terjadi perubahan di dalam kitab suci mereka, terjadi penambahan, pengurangan, penghapusan. Ya. Kenapa? Karena tidak Allah jaga agama mereka. Yang Allah jaga adalah agama Nabi Muhammad SAW, dan ini sampai hari kiamat. Dan subhanallah, penjagaan Allah ini luar biasa ya untuk umat ini, untuk agama ini. Penjagaan Allah itu luar biasa. Ya, Anda kalau ya belajar khususnya dalam ilmu hadis ya, maka Anda akan bingung ya, kok bisa ada orang yang hafalannya luar biasa, kecerdasannya luar biasa, ya. Kok bisa ada orang semacam itu? Ya. Anda bayangkan, ya, ada sebuah kitab dalam ilmu hadis
Nama kitabnya Tarihu Baghdad. Ya, dikarang oleh Khatib Al-Baghdadi. Tarikh Baghdad ini dia mencatat ya, siapa-siapa saja rawi yang masuk kota Baghdad. Tahun berapa dia masuk, belajar di mana, dia catat semua. Antum lihatkan saja, hari ini yang masuk di Masjid Utsman bin Affan siapa saja, kita tahu kita. Ya, enggak ada bisa kita catat. Ya, ini bayangkan kota Baghdad dia catat, dia tahu. Oh ini. Sehingga ketika orang ini meriwayatkan hadis, ya, oh saya dapat dari syekh ini berada di Baghdad. Orang sudah tahu, ah berdusta, kamu enggak pernah masuk kota Baghdad. Diketahui oleh orang. Dan itu sesuatu yang aneh. Ya. Kalau akal kita tidak bisa membayangkannya. Kok ada orang-orang semacam itu mencatat ya untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya orang orientalis ya mereka mengatakan ya tidak ada ya ilmu yang lebih luas, ilmu yang lebih dahsyat daripada ilmu isnad, ilmu hadis. Ya, kenapa? Karena itu keajaiban. Ya, itu berkaitan dengan keajaiban. Makanya pantas Allah Subhanahu wa taala pilih orang-orang tertentu hidup pada masa tersebut. Ya. Kalau kita hidup pada masa itu hilang hadis Nabi. Ya. Ya hafalannya, ya, kemudian kejujurannya, ya, kemudian kesungguhannya. Maka Allah pilih orang-orang tertentu. Dan ini salah satu keajaiban dalam agama Islam. Ya. Dan ini salah satu bentuk penjagaan Allah kepada agama ini. Dan ini di antara keistimewaan kenapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya beliau ya dijadikan umat terakhir. Di antara keistimewaannya itu bahwasanya ya agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.